Good morning. I'm so happy to see you all here. Seperti biasa, I love to begin my day, our service with the same word. God is good all the time. All right, more energy, okay? God is good all the time. Praise the Lord. I love that. I'm sorry, Sunday school teacher. Sorry. Okay, so we are going to prepare our heart to come to His presence. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah. But before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of God. Mari kita tenangkan hati kita akan berdoa untuk memasuki hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Let's pray. Amen. Marilah kita bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-1 dan ke-2. Will you please stand up and hear the hearken of worship taken from Psalm 107 verse 1 and 2. The English version we can see on the screen and I will read it in Indonesia. Bunyinya seperti ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, biarlah itu dikatakannya orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. God is good. Dengan tetap berdiri, kita akan masuk ke hadirat Tuhan dengan menyanyikan lagu segala puji, hormat, juga syukur, dan kita akan medley dengan Saatku Menyembah, Memujimu. While we are standing, we are coming to His presence with the song segala puji, hormat, juga syukur, and medley with Saatku Menyembahmu. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Kita katakan saatku menyembahmu, Kau hadir Tuhan. Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saatku memujimu, Kau berkata di atas pujian
ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Dengan masih tetap berdiri, marilah kita menaikkan doa syukur kita. While we are standing, we are going to pray of our thanksgiving. Mari kita berdoa, let's pray. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan mengizinkan kami untuk datang ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus pada hari ini. Heavenly Father, thank you for allowing us to come into your holy presence today. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Thank you, Lord, for all the blessings that you pour upon us. Engkau selalu menolong kami untuk menghadapi segala sesuatu, segala perkara yang ada di depan kami. Thank you, Lord, for you're helping us to face all the struggles in our life. Thank you. Berkatilah dan urapi hamba-Mu, Saudara Yesaya Adijaya, dan Pastor Steve, dan semua guru-guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Bless and anoint our brothers Yesaya Adijaya, Steve, and all Sunday school teachers who will tell your words today. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, dan berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Help us, O Holy Spirit, and speak to our heart. We are ready to listen. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. In the name of Jesus Christ, we lift our praise and prayers. Amen. Amin. Silakan duduk. Please be seated. Kita akan mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 9 ayat yang 11. We are going to listen to the message of hope taken from Psalm 9 verse 11. Yang berbunyi seperti demikian. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. God is a faithful God. Dengan tetap duduk, kita akan menyanyikan Tuhan Penolongku. While we are sitting down, we are going to sing Tuhan Penolongku. Sampai selamanya.
dengan bangkit berdiri, please stand up. Kita akan mendengarkan, maaf, duduk dulu. Ya, please sit down. Nanti kita akan nyanyikan lagu berikutnya dengan berdiri. Dengan tetap duduk ya, please seated. Kita akan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil 1 Korintus 1 ayat 30. While we are sitting down, we are going to hear the message of forgiveness taken from 1 Corinthians 1 verse 30. Yang bunyinya seperti ini. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, sekarang dengan bangkit berdiri, please stand up biar kita akan menyambut firman Tuhan dengan sukacita. We are going to respond to the word of God dan menyatakan iman kita. We are declare our faith dengan lagu Engkau Alasanku Hidup. We are going to sing a song, Engkau Alasanku Hidup. You are the reason why we are alive, live for our life. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
Please be seated. Sekarang marilah kita datang kepada Tuhan Yesus kita untuk mengakui dosa dan membawa permohonan kita kepadanya. While we are sitting down, we are going to come to His presence of Jesus Christ, our Lord, to confess our sins and to bring our petition before Him. Sebelum kita berdoa, marilah kita nyanyikan lagu Nama Yesus. Before we pray, we are going to sing the name of Jesus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Lord Jesus, we are very grateful and thankful for your love and mercy you have expressed in our lives until now. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu juga adalah karena anugerah kebaikan-Mu bagi kami. We are now as we are, it is also because of your love and goodness to us. Tuhan, dalam perjalanan hidup kami ini, kami seringkali berdosa kepadamu. Kami seringkali menyakiti Engkau dengan sikap, dengan kata-kata, ataupun dengan perbuatan kami. Kami seringkali tidak taat dan tidak mengasihi Engkau. Kami seringkali juga menyakiti sesama kami dan tidak menjadi berkat. Lord, in our journey of life, we often sin against you. We often hurt you with our attitude, words, or action. We often disobey and didn't love you. We often hurt our fellow human being and not become a blessing.
Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu saat ini. Kami mohon, ampunilah segala salah dan dosa kami. Tolonglah kami dan mampukan kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya di hari-hari mendatang kami boleh hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk selalu hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan untuk terus setia kepadamu. Lord, we come to you now. We ask for your mercy to forgive our sins and enable us with the power of the Holy Spirit to live in truth and obedience to your will. Help us, Lord, to be faithful to you. Tuhan, kami berterima kasih kalau saat ini kami juga boleh datang membawa permohonan kami kepada Tuhan. Pertama-tama kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk semua doa-doa yang Tuhan sudah jawab, untuk masalah-masalah yang Tuhan sudah selesaikan, dan untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat kami menghadapi masalah. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua itu. Lord, thank you that we can come to you now and bring out our petition to you. First of all, we want to praise and thank you for all the prayers that you have answered, the problem that you have solved, and the strength that you give when we face a problem. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk Pastor Paul, untuk Ibu Santi dan Ibu Shuna yang masih di Indonesia. Tuhan, tetap berikan anak-anak-Mu ini kesehatan, dan biarlah keberadaan mereka di Indonesia boleh menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Lord, we want to pray for Pastor Paul, Ibu Santi, and Ibu Shuna who is still in Indonesia. Keep them healthy and may their visit to Indonesia become a blessing that glorify your name. Tuhan, kami berdoa juga untuk Pastor Steve, untuk Ibu Patty dan semua diakon dan guru-guru sekolah minggu yang melayani di gerejamu ini, supaya semua bekerja bersama-sama hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. We pray for Pastor Steve, Ibu Patty, and all the deacon and Sunday school teachers that serve you in this church. May you be glorified through their service. Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk kesembuhan Ibu Elvir, supaya tidak lagi merasakan sakit di tubuhnya. Kami berdoa untuk Budi yang terus merasa sakit. Tuhan, tupangkan tangan-Mu atas Budi, jamah dan sembuhkan dia. Kami juga mau berdoa untuk Pak Arthur dan Pak Pardi. Tuhan, tolong jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu ini, supaya mereka bisa pulih kembali. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Sim dan Ibu Sinta. Teruslah berikan mereka kekuatan, damai sejahtera, dan pengharapan penuh kepadamu. Now Lord, we also want to pray for those who are sick. We pray for Ibu Elvir that she may heal and not feel pain anymore. We pray for Budi who is in pain. Touch him and remove his pain. Lord, we pray for Pak Arthur and Pak Pardi. Touch them that they may be well again. We pray for Ibu Sinta and Ibu Santi, Ibu Sim, that they may continue to give them peace, strength, and hope in you. Tuhan, saat ini juga secara khusus kami mau berdoa untuk Pak Dave dan Ibu Ine yang besok akan berangkat ke Indonesia. Tuhan, tetap beserta dengan mereka. Berikan kekuatan dan damai sejahtera-Mu. We pray for Pak Dave and Ibu Ine who is going to go to Indonesia tomorrow. Lord, please keep them healthy, give them strength and hope in you. Kami juga terus mau berdoa Tuhan untuk kesembuhan Andri dan kekuatan untuk Lingling yang mengurusnya setiap hari. Kami juga terus berdoa untuk kesembuhan Saudara Anyau, Saudara Herwi, dan juga untuk mamanya Nani, juga untuk cucunya Pak Vincent, untuk Ibu Ine, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan namanya. Tuhan tahu kerinduan anak-anak-Mu yang sedang sakit dan ingin sembuh. Tuhan, dengar doa-doa mereka dan berikan mereka damai sejahtera-Mu.
We also pray for Andri's healing and the strength for Ling Ling, who take care of Andri. We pray for our brother Anyo, our sister Herwi, our sister Ine, the mother of Nani, the granddaughter of Pak Vincent, and many more. Lord, they all want to be healed. Please listen to their prayer and give them your peace. Bapa di dalam surga, sekarang kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Berkati dan berikan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami semua. Dan secara khusus kami juga mau berdoa buat Yesaya yang akan memberitakan firman-Mu. Kau pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dan firman-Mu yang akan disampaikan, biarlah mengubahkan hidup kami, membuat kami semakin seperti Engkau, dan biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Lord, now we want to pray for everyone who is here today. You know what is in our heart. Bless all of us with your everlasting peace. And especially we want to pray for Yesaya, your servant, who is going to deliver your word. Bless Yesaya, so that your word will change our lives, so that we can live more like you. May your name be praised and glorified. In Jesus' precious name we pray. Amen. Good morning, selamat pagi. This morning, we're going to continue our study from the book of Jonah. Pagi ini kita akan melanjutkan kita punya study dari kitab Yunus. Today's passage is from Jonah chapter 3. Let's open our Bible to Jonah chapter 3. Pembacaan hari ini kita akan baca dari Yunus pasal 3. Mari kita membuka Alkitab ke Yunus pasal 3. I'm going to read in English. If you have an Indonesian Bible, please follow along. Saya akan baca dalam bahasa Inggris dan yang punya Alkitab bahasa Indonesia tolong ikuti. Then the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, "Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you." So Jonah arose and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, 3 days' journey in breadth. Jonah began to go into the city, going a day's journey, and he called out, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. The word reached the king of Nineveh, and he rose from his throne, removed his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he issued a proclamation and published through Nineveh, by the decree of the king and his nobles, "Let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Let them not feed or drink water, but let man and beast be covered with sackcloth, and let them call out mightily to God. Let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who knows? God may turn and relent and turn from his fierce anger, so that we may not perish." When God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that he had said he would do to them, and he did not do it. Let's pray one more time before we study this together. Mari kita berdoa bersama-sama. Our Heavenly Father, we ask you to help us to understand what we just read. Bapa kami yang di surga, kami mohon pimpinan-Mu untuk membuka hati kami untuk melihat
untuk mendengar firman-Mu yang baru kita baca. We ask that your Holy Spirit to work in our hearts. Tolong supaya Roh-Mu yang kudus bekerja di hati kami. In Jesus' name, amen. The last time I was here, we went over Jonah chapter 2. Terakhir saya berdiri sini, kita belajar Yunus chapter 2. At the end of Jonah chapter 2, we read that God vomited Jonah out of the belly of the fish after 3 days and 3 nights. Di akhir Yunus pasal 2, kita bisa baca bahwa Tuhan memuntahkan Yunus dari perut ikan setelah 3 hari dan 3 malam. Chapter 3 begins with the word of the Lord came to Jonah the second time. Pasal ketiga dimulai dengan kemudian firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. God is a God of second chances. Tuhan adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. As we learned previously in chapter 2, God disciplines Jonah, but he also rescues him. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya di pasal 2, Tuhan mendisiplinkan Yunus, tetapi dia juga menyelamatkannya. He gives him second chances to obey and to walk in his way. Dia memberikan kesempatan kepada Yunus kedua kali untuk taat dan berjalan di jalannya. The second chance that God gave to Jonah, God also wanted to give that second chance to the Ninevites. Kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepada Yunus, Tuhan juga ingin berikannya kepada orang-orang Niniwe. If you remember way back in April when we started this, when we studied chapter 1, Nineveh was the capital of Assyria. Jika saudara mengingat pada bulan April, kita pelajari chapter 1 pertama kali, Niniwe adalah ibu kota Asyur. The Ninevites were Israel's enemy. Orang Niniwe adalah musuh Israel. They were cruel and spared no mercy when they conquered other nations. Mereka sangat kejam dan tidak memberikan belas kasihan saat mereka menaklukkan bangsa-bangsa lain. Jonah hated the Ninevites for what they had done to his people. Yunus membenci orang Niniwe atas apa yang telah mereka lakukan terhadap bangsanya. Now, Jonah finally arrived at Nineveh to bring a message from God. Sekarang Yunus akhirnya tiba di Niniwe untuk membawa berita dari Tuhan. The message was, Nineveh would be overthrown in 40 days if they did not repent. Beritanya adalah Niniwe akan dihancurkan dalam 40 hari jika mereka tidak bertobat. The Hebrew word for overthrown in verse 4 is the same word used in the story of Sodom and Gomorrah. Kata Ibrani untuk dihancurkan dalam ayat 4 adalah kata yang sama yang digunakan dalam kisah Sodom dan Gomorrah. In that story, God sent fire from heaven to destroy Sodom and Gomorrah. Tuhan mengirim api dari surga untuk menghancurkan Sodom dan Gomorrah. So Nineveh was also facing the same extinction as Sodom and Gomorrah. Niniwe juga menghadapi kehancuran yang sama seperti Sodom dan Gomorrah. God would repay the Ninevites for their evil. Tuhan akan membalas orang Niniwe atas kejahatan mereka. The message Jonah delivered wasn't a popular message. Berita yang disampaikan Yunus bukanlah berita yang populer. It was a message of judgment. Itu adalah berita tentang penghakiman. Many churches today, unfortunately, only talk about what people want to hear instead of delivering the truth of God's word. Sayangnya banyak gereja di saat ini yang hanya membicarakan apa yang ingin didengar orang-orang, bukan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak gereja, many churches also try to be a fun place instead of a place of worship. Banyak gereja juga berusaha menjadi tempat yang fun, bukan tempat ibadah.
Many are afraid to preach about sin, righteousness, and judgment. Banyak juga yang takut untuk memberitakan tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Earlier this year on Super Bowl is always on a Sunday, there was a mega church service where the pastor and his team dressed in football jersey. And they were throwing and kicking the Bible as if it were a football. Di awal tahun ini, pada hari Super Bowl, ada kebaktian di suatu mega church, di mana pendetanya dan timnya memakai baju jersey football. Dan mereka melempar serta menendang Alkitab seperti seolah-olah itu adalah bola football. I'm sure if you go to YouTube, you can find it. Saya yakin kalau saudara ke YouTube akan menemukan. Just type Mega Church Service Football Sunday, something like that. Yeah. I must admit, talking about sin, judgment, can be uncomfortable. But we can share the gospel, which means the good news, without sharing the bad news first. Saya akui emang berbicara tentang dosa dan penghakiman kurang comfortable. Tetapi kita tidak bisa membagikan Injil yang artinya good news, berita baik, tanpa menyampaikan kabar buruk terlebih dahulu. I remember one time watching Kirk Cameron. How many of you remember who Kirk Cameron is? Saya ingat dulu nonton Kirk Cameron. Kirk Cameron was an actor from the popular TV show Growing Pains. Ya, kalau saudara ingat, Kirk Cameron dulu adalah bintang film dari film Growing Pains. It was a popular sitcom that ran, I think, from the 80s to the 90s. Itu popular sitcom dari tahun 80 sampai tahun 90. And Kirk Cameron became a Christian. Kirk Cameron menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. And one day, he decided, he went with the camera crew, he went to Santa Monica Pier. Suatu hari dia pergi ke Santa Monica Pier. And he met with a lot of gang members. Dan dia bertemu dengan banyak anggota-anggota geng. And then he talked to them. And then dia berbicara dengan mereka. And he asked them, if you were to die, are you going to heaven or hell? Dan dia tanya kepada orang-orang geng ini, kalau kamu mati, kamu pergi ke surga atau neraka? To be honest, myself, I'm not gonna do it. I'm scared. Talking to gang members, hey, if you're gonna die, are you going to heaven and hell? Ya, kalau saya akui, saya tidak berani ngomong sama orang-orang geng, kalau kamu mati, kamu mau ke surga atau ke neraka? They're probably gonna say, I think you should go first and take out their gun and point at me. Ya, saya rasa mereka akan bilang, kamu akan duluan mati. Ya, langsung keluarin pistol dan coba nembak. So Kirk Cameron, he was brave enough and he shared the gospel with them. And he talked about God's judgment to gang members. Ya, dan Kirk Cameron berani dan dia membicarakan tentang penghakiman Tuhan kepada anak orang-orang geng ini. People need to hear the gospel, not because their lives are in a shambles. Ya, semua orang perlu mendengar Injil bukan karena hidup mereka berantakan. People need to hear the gospel because everyone's fate is the same as Sodom, Gomorrah, and Nineveh. Orang-orang perlu mendengar Injil karena nasib semua orang sama seperti Sodom, Gomorrah, dan Nineveh. The gospel is good news in light of the bad news. Injil adalah kabar baik atas pengertian tentang kabar buruk. All of us are going to hell unless God rescues us. Kita semua akan pergi ke neraka kecuali Tuhan menyelamatkan kita. Hell is not a popular subject to talk about. Neraka bukanlah subjek yang populer untuk dibicarakan. One of Satan's lies, Satan's greatest lies, is that hell is not a real place. Salah satu tipu iblis yang terbesar adalah neraka bukan tempat yang nyata. There are no eternal consequences for sins.
Tidak ada konsekuensi abadi untuk dosa. However, in the Gospels, Jesus talked more about hell than anywhere else in the Bible. Namun di dalam Injil, Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka dibandingkan di bagian lain di dalam Alkitab. Hell is a real place. Neraka adalah tempat yang nyata. It's a place where there are no more second chances. Itu adalah tempat di mana tidak ada lagi kesempatan kedua. In hell, you will suffer for all eternity. Di neraka Anda akan menderita untuk selama-lamanya. Last week, I hurt my shoulder and neck doing pull-ups. Ya. Minggu lalu saya injured, saya punya shoulder sama neck during pull-up. It was so painful. I had to call Bapak Thomas. Ya. It was sangat menyakitkan. Saya mesti telepon Pak Thomas. Ya, Thomas Adijaya, same last name. Ya. And then this is at 5 in the morning. I said, ini di jam 5 pagi. I said, I couldn't sleep. I need massage. Saya bilang, saya nggak bisa tidur. Saya butuh dipijetin. Ya. And later on, I found stretching exercises for my neck and my back. Kemudian saya menemukan stretching exercise untuk leher dan punggung. Ya. And the exercise tells me to hold a pose for 30 seconds. Ya, latihan itu tersebut untuk megang pose selama 30 seconds, 30 detik. And I did it, 30 seconds felt like an eternity. Ya, saya lakukan exercise itu 30 detik rasanya kayak abadi. That's only 30 seconds and I had to do it 3 times. Itu cuma 30 detik and I had to do it 3 times. That means it's only 90 seconds. 1 hour, a minute and a half, ya. Itu cuma 1 menit setengah. Now think about eternity. Sekarang pikirkan tentang eternity, selama-lamanya. Eternity is never ending. Ya, keabadian adalah tidak pernah berakhir. Is eternity of suffering separated from the presence and love of God. Itu adalah keabadian penderitaan terpisah dari kehadiran dan kasih Tuhan. Jonathan Edwards in his sermon Sinners in the Hands of an Angry God, he preached about God's judgment and the reality of hell. Jonathan Edwards dalam khotbahnya Sinners in the Hands of an Angry God, ya, orang berdosa di tangan murka Tuhan. Ia memberitakan tentang penghakiman Tuhan dan realitas neraka. His sermon was so profound that it led to the first great awakening. Khotbahnya sangat mendalam sehingga terjadinya kebangkitan rohani besar yang pertama. Talking about hell can be uncomfortable, but it's necessary if you care for this person's salvation. Berbicara tentang neraka bisa jadi tidak nyaman, tetapi itu perlu jika saudara peduli dengan keselamatan orang tersebut. I remember my friend told me a story when he visited his dying brother-in-law in the hospital. Saya ingat teman saya menceritakan cerita ketika dia mengunjungi kakak iparnya yang mau meninggal di rumah sakit. As his brother-in-law was dying, he told him that he would be going to hell unless Jesus saves him. Saat kakak iparnya mau meninggal, ia memberitahunya bahwa ia akan ke neraka kecuali Tuhan Yesus menyelamatkannya. The world would say that he was insensitive, unloving to be saying that to a dying person. Dunia mungkin akan mengatakan bahwa ia tidak sensitif, tidak mengasihi dengan mengatakan itu kepada orang yang mau mati. In God's eyes, he was doing the right thing because he loved his brother-in-law. Di mata Tuhan, ia melakukan hal yang benar karena ia mengasihi kakak iparnya. His brother-in-law ended up surrendering his life to Jesus just before his death.
kakak iparnya, akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus sebelum dia meninggal. He was saved at the last moment of his earthly life, so he can live in eternity with Jesus. Dia diselamatkan pada saat terakhir hidupnya di dunia sehingga dia bisa hidup selama-lamanya dengan Tuhan kita Yesus. There's a reason why Jesus talked a lot about hell. Ada alasan mengapa Yesus banyak berbicara tentang neraka. The reason is because he doesn't want anyone to go there. Alasannya adalah karena dia tidak ingin siapapun pergi ke sana. God is a righteous God, but he is also a loving God. Tuhan adalah Tuhan yang benar, tetapi dia juga Tuhan yang mengasihi. Ezekiel 33 verse 11 tells us that God takes no pleasure in the death of wicked people. Yehezkiel 33 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan tidak merasa senang atas kematian orang-orang jahat. Now, surprisingly, the Ninevites heard the message and they repented. Sekarang secara mengejutkan, orang Niniwe mendengar berita tersebut dan mereka bertobat. Verse 5 says, the people believed God. They called for a fast and put on a sackcloth from the greatest of them to the least of them. Ayat 5 mengatakan orang-orang percaya kepada Tuhan, mereka berpuasa dan mengenakan kain karung dari yang terbesar sampai yang terkecil. How did they know to repent to the only true and living God and ask for His mercy? Bagaimana mereka tahu untuk bertobat kepada satu-satunya Tuhan yang hidup dan meminta belas kasihannya? The Ninevites were idol worshippers. Their idea of begging for mercy from their gods was by cutting and hurting themselves so their gods would listen to them. Orang Niniwe adalah penyembah berhala. Cara mereka memohon belas kasihan ialah dari dewa-dewa mereka dengan melukai diri mereka supaya dewa-dewa mereka mendengarkan mereka. So how did they know? Jadi bagaimana mereka tahu? It's because of the good news that God is a merciful God. Karena kabar baik bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Jonah also preached about repentance, even though it's not explicitly mentioned in the chapter, but is implied in the Ninevites' response. Yunus juga memberitakan tentang pertobatan, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam pasal ini, tapi kita bisa lihat dari respon orang-orang Niniwe. The Ninevites show their repentance and pleading for God's mercy by fasting and putting on sackcloth. The same way that King David did after King David confessed his sins with Bathsheba and pleaded with God to save his son. Orang-orang Niniwe menunjukkan pertobatan mereka dan memohon belas kasihan Tuhan dengan berpuasa dan mengenaikan kain karung, ya, dengan cara yang sama yang dilakukan Raja Daud setelah ia mengakui dosanya dengan Bathsheba dan memohon Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan putranya. They wouldn't know God's call for repentance unless Jonah told them. Mereka tidak akan tahu panggilan Tuhan untuk bertobat kecuali Yunus memberitahu mereka. They responded in faith and repentance. Mereka merespon dengan iman dan pertobatan. Not only the citizens repented, but the news also reached the king, and he repented. Tidak hanya warga yang bertobat, tetapi berita itu juga sampai kepada raja mereka dan dia pun bertobat. In verse 8, the king tells everyone to turn from his evil way and violence. Dalam ayat 8, sang raja memberitahu semua orang untuk berpaling dari jalan jahat dan kekerasan mereka. Repentance is not merely saying sorry for your sins, but is also turning away from sin. Pertobatan bukan sekedar mengatakan minta maaf atas dosa-dosa,
tetapi juga berpaling dari dosa. In John 8, when the scribes and the Pharisees brought to Jesus a woman who was caught committing adultery and told Jesus that according to the law, this woman should be stoned to death. Dalam Yohanes 8, ketika para ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepada Yesus seorang wanita yang tertangkap berzina dan memberitahu kepada Yesus bahwa menurut hukum wanita ini harus dilempari batu sampai mati. Jesus then wrote on the dirt and one by one they started leaving from the oldest to the youngest. Kemudian Yesus menulis di tanah dan satu persatu dari yang tua ke yang muda mulai pergi. Hingga tinggal Tuhan Yesus dan perempuan ini. And what did Jesus say to the woman at the end when it was only him and her? Dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada wanita itu pada akhirnya? He asked, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" Dia bertanya, "Wanita, di mana mereka? Apakah tidak ada yang menghukummu?" She said, "No one, Lord." Dia menjawab, "Tidak ada Tuhan." And Jesus said, "Neither do I condemn you. Go and from now on sin no more." Dan Yesus berkata, "Aku juga tidak menghukum. Pergi dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Sin no more means living your life of sin or turning away from sin. Jangan berbuat dosa lagi berarti meninggalkan kehidupan dosa atau berpaling dari dosa. The king then cast himself and the entire city on God's mercy. Raja Niniwe kemudian menyerahkan dirinya dan seluruh kota kepada belas kasihan Tuhan. Why? Mengapa? Because he believed the message and reality of God's judgment. Karena dia percaya akan berita dan kenyataan penghakiman Tuhan. There wasn't anything that he could do to save himself and his city. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkannya dan seluruh kotanya. The thief on the cross also understood this. Penyamun di kayu salib juga memahami hal ini. The other criminal, if you remember the story at the cross, the other criminal was mocking Jesus, even as they were hanging to death. Penyamun yang satu lagi mengejek-ngejek Yesus, walaupun saat itu mereka udah mau mati. Then the thief realized that Jesus is the Son of God. Penyamun itu menyadari bahwa Yesus adalah anak Allah. He realized that he would die soon and face the ultimate judgment from God. Dia menyadari bahwa dia akan segera mati dan menghadapi penghakiman tertinggi dari Tuhan. He then cast himself on Jesus' mercy and asked if Jesus would remember him when he comes into his kingdom. Dia kemudian menyerahkan dirinya kepada belas kasihan Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk mengingatnya ketika dia datang ke dalam kerajaannya. There isn't anything that we can do to save us from God's judgment. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kita dari penghakiman Tuhan. We cannot use our goodness to free us. Kita tidak bisa memakai kebaikan kita untuk membebaskan kita. Our goodness pale in comparison to God's holiness. Kebaikan kita tidak artinya dibandingkan dengan kekudusan Tuhan. The only thing we can do is cast ourselves on God's mercy. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menyerahkan diri kita kepada belas kasihan Tuhan. In verse 10, we read that God relented of the disaster he had set. Dalam ayat 10, kita membaca bahwa Tuhan menyesal atas bencana yang telah dia katakan. Does that mean that God changed his mind? Apakah itu berarti Tuhan berubah pikiran? In the mystery of God's sovereign will, he relents to show the immensity of his mercy. Di dalam misteri kehendak Tuhan yang berdaulat, dia menyesal untuk menunjukkan kebesaran belas kasihannya.
Yeah, this is a difficult passage, but let me quote this from Ligonier Ministry regarding this verse. Ini ayat mungkin yang ada difficult, tapi izinkan saya mengutip ini dari Ligonier Ministry mengenai ayat ini. God is free to alter His announced judgment when we repent, despite His knowing whether we will trust Him before we do so. He still condescends to respond to our trust, and thus our actions are significant. Though we must not take this truth for granted, our Father will always freely forgive those who turn to Him. Yeah, our Father will always freely forgive those who turn to Him. Tuhan bebas untuk mengubah penghakimannya yang telah diumumkan ketika kita bertobat, meskipun Dia tahu apakah kita akan percaya kepadanya sebelum kita melakukannya. Dia tetap turun ke level kita untuk merespon kepercayaan kita, dan dengan demikian tindakan kita menjadi berarti. Meskipun kita tidak boleh menganggap remeh kebenaran ini, Bapa kita akan selalu dengan bebas mengampuni mereka yang berpaling kepadanya. Our God is a merciful God. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Throughout the Bible, God pour out His mercy to everyone who calls on Him. Di dalam seluruh Alkitab, Tuhan mencurahkan belas kasihannya kepada siapa saja yang memanggilnya. Except for one occasion, kecuali satu occasion. That occasion was at the cross. Ya, kecuali satu okasi itu di kayu salib. At the cross, Jesus, the sinless Son of God, He cried out, my God, why are you forsaken me?" Di kayu salib, Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal, yang tidak berdosa, tanpa dosa, berteriak, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" God withheld His mercy on His Son, but instead He poured out His wrath on His only begotten Son. Tuhan menahan belas kasihannya terhadap anaknya. Sebaliknya Dia mencurahkan murkanya kepada anaknya yang tunggal. Paul says in Romans 8:32 that God did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 32 bahwa Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Jesus took God's wrath and judgment at the cross. Yesus menanggung murka dan penghakiman Tuhan di kayu salib. He paid for our sins once for all. Dia membayar dosa-dosa kita sekali untuk selamanya. There is no sin too great that God cannot forgive. Yeah. There is no sin too great that God cannot forgive. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak bisa mengampuni. Jesus says, anyone who comes to me, I will not cast out. Tuhan Yesus berkata, siapapun yang datang kepadaku, tidak akan aku tolak. Jesus is a friend of sinners. Not to affirm their sins, but to let them know that He doesn't want them to die in their sins. Yesus adalah sahabat orang berdosa, bukan untuk meneguhkan dosa mereka, tetapi untuk memberitahukan bahwa Dia tidak ingin mereka mati dalam dosa-dosa mereka. Jesus loves sinners. He came to save sinners and give them second chances. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dan memberi mereka kesempatan kedua. God's mercy is available to those who believe and repent. Belas kasihan Tuhan disediakan bagi mereka yang percaya dan bertobat. Those who do not believe and repent will die in their sins. Mereka yang tidak percaya dan bertobat akan mati dalam dosa-dosa mereka. Let's pray. Father in heaven, Bapa kami yang di surga, thank you for reminding us the immensity of your mercy. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami
kebesaran, kemurahan hati-Mu. Father, help us not to take this for granted. Bapak, tolong supaya kami tidak mengambil ini for granted. Help us to truly appreciate your forgiveness that you have given us through your Son, Jesus Christ. Bapak, tolong kami untuk menghargai pemberian pengampunan yang Kau berikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Help us to turn away from our sin and live an obedient life to you. Tolong kami untuk berpaling dari dosa dan menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Yesaya, for the message. Dan untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Percaya dan Taat. While we are responding to the message today, we are going to sing Trust and Obey dengan bangkit berdiri. Please stand up, and we are going to sing this song together. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupnya dalam Yesus sungguh bahagia. When we walk with the Lord in the light of His word, with the glory He shed on our way. While we do His good will, we abide with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then it fellowship sweet, we will sit at His feet, or we walk by His side in the way. What He says we will do, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey. Silakan duduk, please be seated. Sekarang kita akan mendengarkan the Song of Offering yang berjudul Mengampuni oleh Kak Randy Monica. We are going to listen to the offering of praise
with the title Mengampuni, Forgiving by Randy Monica. Thank you, Kak Randy. It's so beautiful. Forgiveness,
sounds so easy, but it is not. Yeah, we need our Father to help us to forgive. Thank you so much, beautiful. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Yesus, Tuhan kita, Gembala yang baik, yang memberkati dan memelihara hidup kita. Saya meminta para petugas persembahan untuk maju. We are going to give our offering of thanksgiving to Jesus, our Lord and Shepherd, who bless us and provide for all our needs. Ya, sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan ini. Oh dear God, thank you for the blessings that you gave to us. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. And in this moment, Lord, we want to give the offering as the symbol of our grateful heart. Pakailah Tuhan persembahan kami yang sedikit ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Use this offering for the glory of you. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Ya, sambil persembahan diedarkan, kita akan mendengarkan pujian, persembahan pujian dari Saudari Elus yang berjudul Yesus padamu ku berseru. Elus will sing the song Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku
Thank you, Elus, for beautiful songs. Thank you. Ya, sekarang kita akan menyanyikan lagu penutup untuk ibadah hari ini. We are going to sing the closing songs that saying, "This world is not my home. This is only temporary. Our home is in heaven, and we are going there sometimes when Jesus call us back." Ya, dengan bangkit berdiri kita nyanyikan lagu ini. Mari kita nyanyikan. This world is not my home. This world is not my home. I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving Savior up in glory land. I don't expect to stop until I with Him stand. He's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just up in glory land, we'll live eternally. The saints of every hand are shouting victory. Their songs of singers' praise drink back from heaven's shore. I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen. Puji Allah Roh Kudus,
Ya, silakan duduk. Please be seated. Allow me to read some announcements, and then you can see the English version on the screen. So I will read it in Indonesia. Yeah, the first announcement, pengumuman pertama, akan diadakan persekutuan wanita dan persekutuan pria pada hari Sabtu ini, Oktober 19 dari jam 10 sampai jam 12 di gereja. Semua wanita dan pria diundang untuk datang bersama-sama. Dan pengumuman kedua, selama bulan Oktober ini Lifeline akan mengumpulkan candy untuk dibagikan pada tanggal 31 Oktober dalam rangka Halloween Outreach. Ya, kita sudah lakukan ini dari tahun ke tahun dan banyak dari neighbors datang dan menikmati acara ini. Jadi untuk sumbangan teman-teman yang punya candy ya, tolong dibawa untuk sumbangan acara ini. Di pintu masuk biasanya disediakan tempat ya untuk taruh, untuk drop sumbangan donation untuk candy. Yang ketiga, acara Thanksgiving Retreat yang kita akan adakan tanggal 28 November sampai tanggal 30 November yang bertempat di Hilton Garden Inn ya. Dari tahun ke tahun kita laksanakan retret kita dan kita sangat menikmati retret setiap saat yang kita adakan ya. Dan ini alamatnya ada di buletin dan dengan biaya $100 untuk 3 hari ya, 3 hari 2 malam ya. Dan $50 untuk anak-anak usia 2 sampai 18 tahun. Jadi dan untuk anak-anak yang masih di bawah umur 2 tahun tidak dipungut biaya. Dan perhatikan tanggal terakhir pendaftaran. Itu tanggal 27 Oktober ya. Karena setelah tanggal 27 pendaftaran akan ditutup. Dan ini cepat sekali fulfill-nya ya, penuh ya. Jadi cepat-cepat daftar kepada Henny ya, yang tadi yang di sini di depan dan Ibu Inge. Ibu Inge datang nggak hari ini? Oh, ngumpet terus nih. Ya ada sebelah situ ya Ibu Inge. Ya, jadi tolong daftar ya, tolong daftar ke dua wanita cantik ini ya. Oke. Nah, hari ini ada latihan paduan suara ya, jam 2 di sini ya untuk mempersiapkan hari ulang tahun gereja kita. Dan apakah ada angklung ya, Pak Thomas? Ada ya? Mana Pak Thomas? Kok hilang Pak Thomas? Ya, mungkin ada ya di 1.30 di gereja di belakang ya. Nah, sekarang selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali datang. Ada yang baru? Coba dari sebelah sini ada yang baru? Ada, senangnya. Oke, bisa berdiri dan memperkenalkan namanya. Maaf. Mika, selamat datang ya. Jadi nanti teman-teman bilang welcome ya Mika. Dan kita ada 2 ya di belakang lagi. Gloria, oke, welcome Gloria. And ada satu lagi ya sebelahnya ya, depannya. Oh sebelahnya Cishafi, salah. Depannya itu baru juga atau sudah lah oke ya Mika dan Gloria. Oke, saya juga hafalin. Oke, sebelah sini ada yang baru? Gak ada? Oh puji Tuhan, wajah-wajah anak-anak Tuhan yang setia ya. Ya, welcome ya Mika and Gloria. Dan kalau belum punya home church, kami sangat senang bisa bertemu lagi minggu depan ya. Oke, sekarang untuk tambahan ulang tahun minggu lalu itu Ibu Sinta Sanjaya ya. Happy birthday Ibu Sinta tanggal 10 kemarin. Dan berikutnya tanggal 15 Oktober itu Kenny Kun ya. Happy birthday. Yang berikutnya Gianluca Christian tanggal 17 Oktober tapi anaknya di Indonesia. Ya. Oke, yang berikutnya Teddy Grossman, happy birthday juga tanggal 17 Agustus. Dan pengumuman selebihnya bisa dibaca di screen dan juga di buletin ya.
Oke, sekarang kita akan berdoa untuk time of fellowship dan lunch together. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman dan waktu yang Tuhan berikan pada kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Our Father in heaven, thank you for your word and for the time that we have here to worship you. Kami ingin menikmati hidangan yang sudah disediakan. We are going to enjoy the lunch together. Terima kasih Tuhan untuk makanan. Dan kiranya Tuhan mau memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan makanan pada hari ini. Thank you Lord for the food. And bless all the people that prepare the foods for us today. Tuhan berkati setiap pembicaraan yang akan terjadi di antara kami. Supaya kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Bless our conversation among us so we may glorify your name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of Jesus Christ we pray and we are grateful. Amin. Amin. Tuhan memberkati dan selamat menikmati lunch dan fellowship hari ini.